Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ihwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah taala ya dengan memujinya. Kemudian salat dan salam ya, sebagai salah satu wujud cinta kita kepada Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang paling minimal ya. Dan cinta itu ya bukan cuma itu, karena masih banyak konsekuensi lain yang harus kita wujudkan ya untuk ungkapan cinta tadi. Ya pastinya ikhwan dimuliakan Allah, kita ini miskin ya dalam kehidupan dunia ini ya, banyak dosa, kemudian kurang bekal ya, Allahul musta'an. Makanya selagi punya kesempatan ya untuk berbuat kebaikan, lakukan itu ya, walaupun cuma untuk sekedar duduk di majelis taklim misalkan ya, atau sekedar bernasihat sama orang, mengajak orang di datang taklim dan semacamnya ya. Ya mudah-mudahan dengan kebaikan yang sedikit itu tapi banyak ya, barangkali saja itu bisa bermanfaat buat kita nanti di kubur ya. Sudah pernah membayangkan masuk kubur? Ya, cobalah gali kubur di rumah, terus tidur malam-malam di situ. 1 malam saja, yang penting ditahan jangan roboh, ya. Rasakan bagaimana, ya, menginap di kubur, ya. Wallahul musta'an. Pernahkah kita menangis lagi? Tidak pernah, ya. Kita ini semakin keras hatinya dengan dunia. Ya, makanya ikhwan yang dimuliakan Allah, saya tidak suruh tinggalkan dunia ini, bukan, ya. Tapi ada baiknya, ya, sesekali cobalah, ya, untuk menangisi diri, ya, kita yang penuh dosa ini, ya. Cobalah itu, ya. Dan yakin saja itu akan bermanfaat buat hati kita, ya, dalam kehidupan dunia ini. Baik, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita qiraatul ma'mum al-Fatihah khalfal imam. Ya, makmum membaca al-Fatihah di belakang imam. Apa hukumnya ini? Ya, apa hukumnya makmum membaca al-Fatihah di belakang imam? Tentu saja yang lebih ditekankan di sini ketika salat jahriyah, ya. Imam membaca dengan keras dalam 2 rakaat pertama. Kemudian bagaimana dengan makmum? Ya, penekanannya ke situ, walaupun ada pendapat yang lain kita akan sebutkan lebih umum lagi dari itu. Baik, di sini ada 3 pendapat ulama ya tentang masalah ini, ya, membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jadi pembahasan kita Al-Fatihah saja, bukan surat-surat yang lain, ya. Dalam artian ya tidak boleh sebenarnya kita membaca di belakang imam. Ya, tidak boleh membaca di belakang imam, kecuali ini Al-Fatihah ini yang diperselisihkan oleh para ulama kita. Baik, ada 3 pendapat. Yang pertama, ya, pendapat yang pertama, mazhab yang pertama, mereka berpendapat bahwasanya makmum tidak membaca sama sekali ya di belakang imam. Baik itu dalam salat sirriyah ya, yang imam tidak mengeraskan bacaannya seperti zuhur atau asar, ataupun dalam sholat-sholat jahriyah ya, seperti isya, maghrib dan subuh ya. Nah, ini umum sekali. Jadi mazhab pertama yang mengatakan bahwasanya makmum tidak membaca apa-apa, diam saja ya di belakang imamnya, baik dalam sholat sirriyah yang diam ya, atau dalam sholat jahriyah yang dikeraskan itu. Nah, ini mazhabnya Imam Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya ya, rahmatullah alaihim. Baik, apa dalilnya mereka? Ya, Abu Hanifah berdalil ya dengan ya beberapa hal. Yang pertama, ya, sebuah hadis yang katanya diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah." Ya, diriwayatkan bahwasanya barang siapa yang memiliki imam, ya dia sholat di belakang imam maksudnya,
maka bacaannya imam itu bacaan untuk dia. Ya, bacaannya imam itu bacaan untuk dia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Ahmad. Tapi dhaif. Ya, dari semua jalannya. Ya, dhaif dari semua jalan-jalan periwayatan. Tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, tidak bisa dijadikan argumen, dalil. Kemudian yang kedua, ya, dalil mereka yang kedua yaitu hadisnya Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu. Ya, disebutkan oleh Imran, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla adh-dhuhra faja'ala rajulun yaqra khalfahu sabbihisma rabbikal a'la. Ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam salat zuhur, ya, salat zuhur. Kemudian ada seorang laki-laki membaca di belakang beliau sabbihisma rabbikal a'la. Ya, sabbihisma rabbikal a'la. Salat zuhur, ya. Kalau salat zuhur kan sir, ya, imam membaca dengan pelan, tidak kedengaran oleh makmum. Jadi tidak masalah sebenarnya, berbeda bacaan kalau dalam suratnya, bukan dalam Al-Fatihah. Baik, jadi yang di belakang ini membaca sabbihisma rabbikal a'la, mungkin agak keras dia bacanya. Falamman saraf, ketika selesai, beliau bersabda, ayyukum qara? Siapa di antara kalian yang membaca ini? Ya, siapa di antara kalian yang membaca tadi? Ya. Faqala rajul, ya, orang ini berkata, ana, saya. Faqal, ya, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, laqad dhanantu anna ba'dakum khalajniha. Ya, aku sungguh sudah mengira bahwasanya sebagian kalian akan mengganggu saya dalam bacaan itu, ya, mengganggu saya dalam bacaan itu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Kenapa hadis ini? Maksudnya pas untuk dijadikan dalil tentang dilarangnya membaca Al-Fatihah? Ya, tidak pas, ya. Karena paling banter di sini larangan beliau ini sallallahu alaihi wasallam itu lebih ke persoalan meninggikan suara. Iya. Jadi beliau mempermasalahkan sahabat ini yang membaca dengan suara yang agak keras sampai mengganggu bacaan beliau, ya. Itu sudah jelas sekali, ya, yang bisa dipahami dari hadis ini. Baik, kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga dari Imam Abu Hanifah ini, mereka mengatakan bahwasanya bacaan Al-Fatihah ini asalnya sebenarnya tidak wajib, ya. Nah, ini dalam mazhab begitu memang, ya. Jadi ya tidak perlu juga diwajibkan sama makmum. Baik, tidak perlu diwajibkan untuk makmum. Nah, ini ya pendapatnya mereka memang dalam mazhab bahwasanya Al-Fatihah itu tidak wajibnya dari Abu Hanifah. Tapi ini pendapat yang lemah sekali. Ini pendapat yang lemah sekali, ya. Kalau seandainya memang kita katakan itu tidak wajib, ya bisa saja dia berdalil dengan seperti ini. Kalau memang toh tidak wajib, ya tidak perlu diwajibkan sama makmum. Tapi kan keliru ini pendapatnya, karena mayoritas ulama mengatakan Al-Fatihah itu rukun. Ya, rukun, bukan wajib, rukun. Ya, tanpa Al-Fatihah tidak sah salat. Ya, tidak sah salat. Baik, ini pendapat pertama. Jadi tidak membaca, ya, makmum tidak membaca dalam salat sirriyah atau dalam salat jahriyah. Baik, berikutnya pendapat yang kedua. Ya, pendapat yang kedua mengatakan makmum membaca dalam salat-salat sirriyah, ya, yang tidak dikeraskan, zuhur, asar, dan tidak membaca dalam salat-salat jahriyah. Baik, jadi makmum ya membaca dalam salat sirriyah dan tidak membaca, ya, dalam salat jahriyah. Ini mazhabnya jumhur, ini mazhabnya jumhur. Siapa mereka itu? Ya, ini pendapatnya Imam Az-Zuhri, kemudian Imam Malik, kemudian Ibnul Mubarak, dan pendapatnya Imam Syafi'i dalam mazhabnya yang qadim. Ya, mazhab qadim. Mazhab yang qadim di mana? Ya, ketika beliau masih di Irak, ya, masih di Irak. Kemudian ini pendapatnya Muhammad
Ibnu Al-Hasan, ya, sahabatnya Abu Hanifah rahimahullah. Jadi beliau berbeda dari gurunya, ya. Dan mazhabnya Imam Ahmad, ya, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihim. Ya, ini pendapatnya imam-imam tersebut, ya, bahwasanya makmum itu membaca dalam salat sirriyah tanpa salat jahriyah. Apa dalilnya mereka? Ya, dalilnya mereka ini yang pertama yaitu firman Allah dalam surat Al-A'raf ayat 204. Ya, surat ke-7 ayat 204. Allah Ta'ala mengatakan, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Ya, kata Allah Ta'ala, dan jika ya dibacakan Al-Quran, fastami'u lahu, maka perhatikanlah, ya, wa ansitu, dan diam, ya. Jadi ya, ini perintah dari Allah. Kalau ada bacaan Al-Quran, disuruh untuk menyimak, diam, ya, tidak bicara, ya, la'allakum turhamun, ya, agar kalian diberkahi atau dirahmati. Ya, jadi itu dalil pertama, ya, dalam surat Al-A'raf, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ya, perintah dari Allah. Kalau dibacakan Al-Quran, maka ya simaklah itu dan diamlah. Kemudian mereka berdalil dengan hadis, ya, dalam hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi dipermasalahkan oleh sebagian ulama, ya, ulama-ulama kibar, ya, ulama-ulama besarnya. Jadi dalam hadis itu disebutkan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti, ya, untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Jika imam bertakbir, ya bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a, nah ini yang dipermasalahkan, wa idza qara'a fa ansitu. Ya, jika imam membaca maka diamlah. Ya, jika imam membaca, ya diamlah. Baik, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasa'i. Sahih, ya. Tapi kata para ulama, ya, para huffaz, para kibar ulamanya, jadi ulama-ulama hadis itu ada yang pakar-pakarnya, ya. Mereka mengatakan hadis ini ma'lul, ada illahnya. Ya, apa itu illah? Ya, penyakit, ya, yang tersembunyi. Jadi secara lahir nampaknya baik-baik saja, tapi di dalamnya ada penyakit yang tidak ketahuan kecuali oleh, ya, pakar-pakarnya, ya. Nah, mereka anggap nih hadis ini, ya, ada illahnya, tambahan tadi, bukan hadis bagian pertamanya, ya. Jadi tambahan itu wa idza qara fa ansitu, ya, jika imam membaca maka diamlah. Nah, ini mereka permasalahkan itu, ya, tambahan itu. Baik, kalau bagian pertama benar, ya. Innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih, ya, jika imam itu diadakan, dijadikan untuk diikuti. Sahih, ya, tidak ada permasalahan. Baik. Kemudian dalil berikutnya, hadisnya Ibnu Syihab, ya, dari Ibnu Uqaimah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari apa ini, salat jahar, sebuah salat yang beliau menjaharkan bacaan di situ, ya. Ya, beliau selesai dari sebuah salat yang beliau menjaharkan di situ. Kemudian beliau berkata, hal qara'a ma'i ahadun minkum anifan? Apakah ada salah seorang dari kalian yang membaca bersamaku tadi? Ya, beliau bertanya, apakah ada yang membaca tadi bersamaku? Faqala rajulun, ya, seorang laki-laki berkata, na'am. Ya, na'am ya Rasulullah. Ya, benar. Ya, ada. Qala, beliau bersabda, inni aqul mali unaza al-Quran. Ya, saya katakan, kenapa saya diganggu dengan Al-Quran itu? Ya, ya, kenapa saya diganggu dengan Al-Quran itu? Qal, ya, berkata Abu Hurairah, ya, radhiyallahu anhu, fantahan nasu anil qira'ah ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma jahara fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam bil qira'ah min as-salawat hina sami'u dhalika min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, setelah beliau mengatakan itu, ikhwah, kata perawi ini, maka orang-orang pun berhenti dari bacaan, ya, berhenti dari membaca bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan-bacaan jahriyah tadi, ya, bacaan-bacaan yang dikeraskan dalam salat-salat ketika mereka mendengarkan ini.
Ya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, ashabus sunan istilahnya. Dan hadisnya sahih. Ya, hadisnya sahih. Nah, mereka mengatakan yang mazhab kedua ini, mereka bilang hadis ini katanya nasikh, menasakh, ya, menghapuskan hukum membaca ya dalam salat-salat jahriyah. Ya, sebagai nasikh, ya, penghapus. Ya, untuk membaca di belakang imam dalam salat-salat jahriyah. Kemudian dalil mereka yang lain lagi hadis yang tadi yang kita sebutkan, man kana lahu imam fa qira'atul imamu lahu qira'ah. Ya, ini dhaif ya, seperti yang kita sebutkan tadi. Baik. Ini mazhab kedua ya. Jadi makmum itu membaca ya dalam salat sirri ya di belakang imam, tapi tidak membaca dalam salat-salat jahriyah. Baik. Kemudian itu mazhab jumhur ya. Nah, mazhab yang ketiga, pendapat yang ketiga mengatakan makmum membaca ya Al-Fatihah ini, membaca Al-Fatihah baik dalam salat sirriyah maupun jahriyah, dan harus wajib ya. Ya, menurut pendapat yang ketiga ini. Jadi makmum itu wajib membaca Al-Fatihah dalam semua salatnya di belakang imam, baik itu salat sirriyah ataupun salat jahriyah. Dan ini mazhabnya Imam Syafi'i ya, dalam mazhabnya yang jadid, yang baru, ketika beliau berpindah di Mesir ya. Kemudian ini mazhabnya Imam Ibnu Hazmin, Abu Muhammad Ibnu Hazm, dan dipilih oleh Imam Asy-Syaukani ya, dan juga Syekh Al-Utsaimin ya, rahmatullah alaihim. Ya, sebelum saya lanjut, kalau disebut mazhab qadim, mazhab jadid untuk Imam Syafi'i, sebagian orang mengatakan berdalih ya, mereka bilang bahwasanya fatwa itu akan berubah sesuai dengan kondisi negeri katanya. Ya, keliru. Ya, bukan itu. Ya, Imam Syafi'i terlalu mulia untuk bisa merubah-rubah fatwa kayak begitu. Ya, tidak mungkin. Ya. Jadi kenapa ada mazhab qadim, ada mazhab jadid? Ya, dari pembelajaran, pengkajian. Ngerti? Jadi bukan persoalan masalah kondisi negeri atau yang semacamnya, bukan. Tapi beliau mengkaji. Ya. Jadi datang dalil yang beliau tidak temukan dulu di Irak. Setelah berhijrah mungkin beliau dapatkan dalil yang baru. Ya, mulailah beliau sudah bercampur dengan ulama-ulama hadis dan sebagainya. Iya, akhirnya beliau rujuk ke pendapat yang lain begitu. Baik. Dan mazhab yang qadim itu beliau sudah tidak anggap lagi. Ya, beliau tidak halalkan orang mengikuti mazhab itu karena itu mansuh ya. Beliau pilih mazhab yang baru, sudah ada yang baru ya. Oke. Ya, kita lanjut. Jadi pendapat yang ketiga, ya, makmum itu wajib ya membaca Al-Fatihah dalam semua salat di belakang imamnya. Baik itu sirriyah atau apalagi kalau dalam salat baik dalam jahriyah, apalagi dalam salat sirriyah. Kalau sirriyah ya pastinya. Ya, mazhabnya Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya, bukan cuma beliau. Kemudian mazhabnya Imam Ibnu Hazmin dipilih oleh Asy-Syaukani, Imam Asy-Syaukani dan Imam Ibnu Utsaimin. Dan ini pendapat yang rajih insyaallah. Pendapat yang paling kuat, ya, pendapat yang paling kuat. Dengan dalil-dalil berikut, ya. Jadi bukan asal pilih juga ini. Baik, yang pertama, ikhwan dimuliakan Allah, apa dalilnya mereka? Hadisnya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ini hadis sahih ya. Beliau mengatakan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Al-Fatihah maksudnya. Ya. Jadi tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Tadi hadis sahih ya, dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Berikutnya hadis Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man shalla salatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an
fahiya khidaj salasan ghairu tamam, ya. Beliau mengatakan barang siapa yang salat, ya, melakukan salat, ya, melakukan sebuah salat dan dia tidak membaca padanya Ummul Quran, Al-Fatihah, maka salat itu khidaj. Beliau menyebutnya 3 kali, khidaj, ghairu tamam. Salat itu pincang, ya. Ya, tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Ya. Nah, ini yang meriwayatkan Abu Hurairah. Kemudian ditanyakan sama Abu Hurairah, "Inna nakun wara al-imam." Kami berada di belakang imam. Maksudnya bagaimana kami membaca di belakang imam sementara imam membaca? Apa jawabannya Abu Hurairah? "Iqra biha fi nafsik." Iya, bacalah itu dalam dirimu. Maksudnya untuk dirimu sendiri, ya. Ya, dan seterusnya. Hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya, sahih ya ala kulli hal. Baik. Ini 2 dalil. Sudah cukup saya rasa. Ya. Dan yang perlu dipahami di sini, 2 dalil ini mengkhususkan keumuman ayat dalam surat Al-A'raf tadi. Baik, mengkhususkan keumuman ayat dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf tadi Allah menyuruh, perintah, ya. Ya, kalau dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, ya, simaklah itu. Wa ansitu, dan diam. Perintah, ya. Jadi wajib begitu memang, akhir. Kalau dibacakan Al-Qur'an termasuk dalam sholat juga, ya, wajib diam dan menyimak. Nah, hadis ini juga sahih, 2 hadis ini, ya. Nah, dikatakan oleh mazhab yang ketiga ini bahwasanya 2 hadis tadi ya mengkhususkan keumuman ayatnya dalam Al-Qur'an, ya. Ya, jadi kita wajib diam dalam mendengarkan bacaan tadi kecuali Al-Fatihah, ya, kecuali Al-Fatihah. Ya. Kemudian hadis dalam Sahih Imam Muslim tadi yang apa itu, ada tambahan tadi yang saya sebutkan. Ya, beliau jelaskan di sini, ya. Jadi tambahan dalam Sahih Muslim, wa idza qara'a fa ansitu. Ya, jika imam membaca maka diamlah. Ini diperselisihkan oleh para hufaz, ya, hufazul hadis, para ulama hadis yang pakar-pakarnya. Mereka memperselisihkan tentang kesahihan tambahan ini, ya. Abu Dawud mengatakan laisat bimahfuzah. Ya, tidak, apa ya istilahnya, ya, laisat bimahfuzah itu ghair mahfuz, tidak terjaga kalau mau diterjemahkan bebas, ya. Bagaimana hadis yang ghair mahfuz itu? Dia sebenarnya kita tidak katakan dia dhaif. Ini pahami baik-baik, ya. Kita tidak katakan dia dhaif, ya. Tapi dalam makna lain begini untuk dipahami. Misalkan ada 5 perawi thiqah terpercaya, ya. Mereka meriwayatkan hadis yang mirip, sama, ya. Ya, dengan redaksi yang sama kayak tadi ini. Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi fa idza kabbara fakabbiru. Baik, begitu sama riwayatnya. Nah, kemudian ada thiqah yang lain, satu, ya, bersendirian, dia riwayatkan juga hadis itu, tapi ada tambahannya. Wa idza kabbara wa idza qara'a fansitu. Jika imam membaca maka diamlah. Ngerti? Thiqah, terpercaya. Dan hadis ini sahih juga, tidak ada masalah dalam sanadnya. Nah, cuma yang mahfuz, yang terjaga, yang sudah dihafalkan, yang umum dikenal di kalangan para ahli hadis, yang pertama tadi. Karena diriwayatkan oleh banyak orang. Baik. Nah, maka distilahkan yang satu ini, yang bersendirian ini disebut ghair mahfuz. Bisa dipahami? Ya. Jadi bukan asal mendoifkan ini, bukan. Ya. Ya, bukan asal mendoifkan. Cuma dalam istilah hadis ya ada kayak begini ini, ya. Kasus-kasus di mana datang riwayat yang menyelisihi riwayat-riwayat yang lain, ya, walaupun ya sama-sama sahih, ya, sama-sama ya sahih. Jadi kata Imam Abu Dawud, ya, bahwasanya hadis ini laisat, atau riwayat ini laisat bimahfuzah, ya, tidak terjaga, ya, atau tidak dikenal, ya. Ini juga dikatakan oleh Imam Ibnu Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, kemudian Imam Ad-Daruqutni, dan disebutkan juga oleh Imam Abu Ali An-Naisaburi, ya. Dan mereka
bersepakat semuanya ini, imam-imam ini, ya, Abu Dawud, Ibnu Ma'in, Abu Hatim Ar-Razi, Ad-Daruqutni, kemudian Abu Ali An-Naisaburi, ya mereka semuanya ini bersepakat bahwasanya ini dhaif. Dhaif dalam artian itu tadi, ya, menyelisihi yang kuat tadi, ya. Jadi otomatis dilemahkan, ya, dalam Sahih Imam Muslim, ya. Ya, dan terlebih lagi Imam Muslim juga tidak meriwayatkan ini dengan bersambung, ya. Ya, Imam Muslim tentu saja punya pertimbangan sendiri dalam masalah ini, ya. Ya, tapi para imam mengatakan ini dhaif. Ya, dan kita katakan ikhwan yang dimuliakan Allah, dua hadis yang sahih ini mengkhususkan keumuman ayat tadi, ya. Dan riwayat yang dalam Sahih Muslim tadi tidak kuat, ya, karena menyelisih riwayat-riwayat yang lain yang sudah disepakati, ya. Nah, kemudian ada dalil-dalil yang lain yang lebih memperkuat pendapat ini. Ingat, ada dalil-dalil lain yang memperkuat pendapat ketiga ini, ya. Ya, hadisnya Ubadah bin Samit juga, ya, radhiyallahu anhu. Ubadah mengatakan, "Kunna khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi salatil fajr." Kami pernah salat, ya, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat fajar. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fatakulat alaihi al-qira'ah. Beliau membaca, kemudian beliau merasakan berat dalam bacaannya itu. Merasakan berat dalam bacaannya itu. Falamma faraq, ketika beliau selesai, beliau mengatakan, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum." Barangkali saja kalian membaca di belakang imam kalian. Ngerti? Ya, jadi beliau bertanya sama sahabat-sahabat, barangkali kalian ini membaca tadi di belakang imam kalian. Qulna, kami mengatakan para sahabat, "Na'am." Ya Rasulullah, iya benar, kami membaca, ya, di belakang imam. Nah, beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, "La taf'alu." Ya, jangan kalian lakukan. Jangan kalian lakukan illa bi Fatihatil Kitab, kecuali, ya, dengan, ya, Al-Fatihah. Jelas sekali kan? Ya, jadi beliau mengatakan jangan kalian lakukan kecuali Al-Fatihah. Kenapa? Fa innahu la salata liman lam yaqra biha. Ya, karena sungguh kata beliau tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Ya, ini hadis yang hasan insyaallah, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan lain-lain. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tapi bukan dalam sahihnya. Beliau riwayatkan dalam Juz'ul Qiraah, ya, dalam buku yang lain. Beliau sahihkan. Cuma karena tidak memenuhi syarat sahihnya dalam Sahih Al-Bukhari, beliau tidak masukkan dalam Sahih Al-Bukhari. Mengerti? Iya. Beliau punya standar tersendiri dalam buku Sahih Al-Bukhari itu. Makanya banyak hadis-hadis sahih beliau tidak masukkan di situ juga, ya. Ya, itu hadis yang pertama. Kemudian ada hadis yang kedua juga dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki disebut saja, ya, dari sahabat. Para ulama kita mengatakan kalau nama sahabat itu tidak disebut, tidak ada masalah, ya. Karena semua sahabat itu thiqah, terpercaya, ya. Dan tidak mungkin mereka berdusta. Jadi tidak disebutkan nama seorang sahabat itu tidak berpengaruh pada riwayat, ya. Beda kalau yang selain sahabat. Kalau ada rawi selain sahabat tidak disebutkan namanya, itu dipertanyakan di situ. Gugur dengan sendirinya, ya. Baik, jadi dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum taqra'una khalfa al-imam wal imamu yaqra." Barangkali kalian ini membaca di belakang imam sementara imam membaca. Qulna, qalu, mereka mengatakan, "Inna la naf'alu dzalik." Sungguh kami melakukan itu. Ya, beliau mengatakan, "Fala taf'alu illa an yaqra'a ahadukum bi ummil kitab." Ya, jangan lakukan kecuali salah seorang dari kalian membaca Ummul Kitab, ya, Al-Fatihah. Baik, hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya, dalam Juz'ul Qiraah. Ini dalam Juz'ul Qiraah, bukan dalam sahihnya. Baik, demikian hadisnya. Saya rasa kuat sekali, ya, tidak ada masalah. Adapun klaim kelompok yang kedua tadi yang mengatakan itu nasikh, yang menasah, ya, membaca di belakang imam,
itu tidak kuat, ya, tidak kuat. Kenapa? Tidak boleh mengamalkan nasikh mansukh itu selama ini masih bisa dijamak, ya, dipadukan. Mengerti? Jadi semua hadis ini setelah dikumpulkan masih bisa dipadukan. Ya, riwayatnya kan sahih sekali ini. Jadi tidak perlu kita sampai harus berbicara tentang nasakh tadi. Ya. Jadi masih bisa ditarjih, masih bisa dijamak, dipadukan, dan tidak butuh kepada nasakh. Ya, nasikh dan mansukh. Paham nasikh mansukh? Aduh, iya baik. Jadi misalkan begini, dulu di awal-awal Islam, khamar itu tidak dilarang, ya. Iya. Jadi orang masih boleh minum arak. Tapi Allah sebutkan dalam ayat yang pertama itu bahwasanya keburukannya, mudaratnya itu lebih besar daripada manfaatnya. Baik. Kemudian ada kasus Hamzah kalau tidak salah atau siapa ya, mereka itu mabuk-mabukan, tiba-tiba masuk waktu sholat. Akhirnya mereka sholat, bacanya tidak beres, gara-gara mabuk. Iya. Iya. Nah, kemudian turunlah ayat, ya, yang melarang minum arak yang menjelang waktu sholat. Baik. Jadi masih halal, tapi jangan minum ketika dekat-dekat sholat. Khawatirnya kayak begini, pas sholat mabuk, ya. Iya. Oke. Nah, kemudian setelah itu, yang ketiga Allah turunkan ayat diharamkan untuk selamanya. Baik. Nah, itu dia. Jadi ayat yang pertama itu dimansukh dengan ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua yang turun itu dimansukh dengan ayat yang terakhir. Jadi dihapus hukumnya. Baik, dihapus iya hukumnya. Ya, begitu. Paham ini? Itu namanya nasakh, ya. Nah, jadi nasakh itu macam-macam, ya. Silakan rujuklah ke buku-buku. Kalau kayak ayat tadi ini masih ada dalam Al-Qur'an, masih kita baca, padahal hukumnya sudah mansukh. Beda dengan ayat zina. Ayat zina itu ayat rajam tidak bakal kita dapatkan dalam Al-Qur'an. Ya? Tidak bakal. Ya, kita dapatkan ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya. Dan dia ada, pernah diturunkan, cuma Allah tarik. Ya. Ya, Allah tarik ayat itu dan hukumnya berlaku. Hukumnya berlaku, ya. Allah yang tahu, ya. Dia yang Maha tahu, dia kenapa dia lakukan seperti itu, ya itu dia yang tahu, ya. Ala kulli hal hukumnya benar ada, ya. Jangan sampai ada yang mengklaim tidak ada rajam dalam Islam karena tidak ada dalam Al-Qur'an, ya. Nah, kita katakan itu diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Walaupun tidak ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Pernah ada. Baik, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sudah Isya ini? Sudah azan kah? Sudah 20. Ya baik, kita yakinnya sudah masuk waktu kah? Ya, kita azan dulu. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Naam, fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, ikhwan yang dimuliakan Allah, ada tambahan sedikit. Tadi kan ada perkataan setelah disebutkan hadis itu, kemudian ada disebutkan maka orang-orang pun berhenti dari bacaan dalam salat-salat yang jahriyah, ya, berhenti dari membaca di belakang imamnya dalam salat-salat jahriyah. Itu ternyata bukan perkataannya Abu Hurairah, ya. Nah, para ulama sepakat, yang pakar-pakarnya juga, bahwasanya mereka mengatakan itu hadis itu mudraj. Apa itu mudraj? Perkataan orang lain yang masuk dalam sebuah hadis. Ya, jadi bukan sabda Rasul, bukan perkataan sahabat, ya. Ya, jadi dia mudraj dari perkataannya Zuhri, ya, seorang tabi'in yang meriwayatkan riwayat ini. Baik, itu tafsiran beliau saja, ya. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, demikian wallahu a'lam bishawab. Terakhir sebelum saya berikan kesempatan untuk bertanya, hari Rabu nanti kan pemilu toh? Jadi sudah ada pilihan? Ya, Masya Allah. Jangan disebut, ya. Kampanye, kita tidak boleh kampanye. Baik, ala kulli hal, ikhwan dimuliakan Allah. Saya kan sudah jelaskan pekan lalu toh masalah ini. Hitung-hitungannya yang kayak begini ini, sekali lagi masalah maslahat mafsadat saja, ya. Dan kaedahnya itu ada dalam satu ilmu yang disebut dengan qawaid fiqhiyah. Qawaid fiqhiyah. Yaitu kaedah-kaedah fikih itu. Bukan fikih, ingat, bukan fikih. Bukan juga usul fiqh. Paham?
Tapi ada satu ilmu lagi yang lain yang disebut qawaid al-fiqhiyah. Makanya harus betul-betul kalau mau paham yang begini-begini harus betul-betul belajar kita ya. Dan jangan berani-berani berfatwa. Paham? Iya. Fikih saja kita masih belepotan. Ya. Usul fiqh baru dengar kali ini kayaknya, belum pernah dipelajari. Toh? Iya. Qawaid fiqhiyah, mungkin baru detik ini juga didengar. Ya, tidak pernah kita dengar sebelumnya. Jadi ilmu itu banyak sekali ya. Kalau kita ingin betul-betul paham masalah ini harus merujuk ke buku-buku itu. Iya, tidak asal berfatwa saja. Ya, tidak asal memvonis dan sebagainya. Ya Allahul musta'an. Baik, di antara kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama dalam masalah-masalah seperti ini, ya. Kaidah yang disebutkan itu la darara wala dirar, ya. Tidak ada kemudaratan dan tidak juga boleh memudaratkan orang lain, ya. Dari satu kaidah ini bercabang banyak kaidah yang lain-lain, ya. Di antara kaidah yang disebutkan yutahammalu darar al-khas li daf'i ad-darar al-'am. Jadi mudarat yang khusus itu diambil kita ambil untuk menolak kemudaratan yang lebih umum sifatnya. Jadi ada kasus ketika kemudaratan ini tidak bisa kita hindari, harus kita hadapi. Jadi bagaimana caranya? Kita ambil yang paling kecilnya, kita tanggung itu untuk menolak yang lebih besarnya. Ya. Dalam kaidah yang lain disebutkan, idza ta'aradat mafsadatani, jika berbenturan dua mafsadat, keburukan, ru'ya a'zamuha dararan birtikabi akhaffihima. Ya, jadi jika berbenturan dua kemudaratan ini, dua keburukan, maka diantisipasi ya. Yang paling besarnya itu dengan apa? Dengan cara apa? Bukan dengan lari. Tidak mungkin kita lari ini. Jadi diantisipasi, ditolak yang besarnya itu dengan apa? Dengan mengambil yang paling kecilnya. Bisa dipahami? Ya, ini kaidah yang Masya Allah ya. Kalau antum sering membaca, ya antum akan paham begitu indahnya Islam. Ya, dan begitu mulianya manhaj kita ini. Akidah kita, dakwah kita, ya. Bukan seperti akidah aliran-aliran sesat yang asal memvonis saja. Mereka anggap kehidupan ini hitam putih saja yang mau dihukumi. Ya Allahul musta'an. Rumit hidup ini tidak segampang itu. Ya. Ya. Jadi pandailah ya dalam masalah ini. Saya tidak perlu jelaskan panjang lebar lagi. Kalau mau baca ada di web atau banyak di internet juga. Ya. Ya, penjelasan tentang masalah ini. Ya. Ala kulli hal yang saya tekankan di sini. Ini bukan manhaj kita. Ingat, masalah pemilu politik ini bukan manhaj kita. Ya. Manhaj kita itu at-tasfiyah dan at-tarbiyah. Ya, memurnikan akidah dan mentarbiyah umat di atas akidah. Itu dia. Jadi manhaj kita ini dakwah. Ya. Untuk selamanya sampai kita mati nanti insyaallah. Ya, tidak bakal berubah. Tidak bakal berubah wallahi ya, demi Allah ya. Jadi kalau saya berubah dari ini, sebut saja saya sesat. Ya. Ya, jangan diikuti ya. Ya, jadi akidah kita, manhaj kita itu dakwah ini ya, dakwah dan tarbiyah, dan tidak bakal kita terjerumusnya dalam politik-politik kotor seperti itu. Ya Allahul musta'an. Iya. Yaitu manhaj kita. Adapun masalah-masalah pemilu ini, kita gunakan hak pilih untuk masalah tadi ini, ya, menimbang-nimbang masalah apa itu maslahat dan mudarat, ya. Dan sekedar menggunakan hak pilih bukan berarti kita terlibat dalam politik praktis, bukan, tidak sama sekali, ya. Kita tidak pernah terlibat dalam masalah itu, alhamdulillah. Bisa dipahami ini? Iya. Jadi kita tidak akan berpolitik, kita hanya melihat saja apa yang terbaik untuk umat ini, ya, untuk kebaikan umat ini, kita berbuat semaksimal mungkin dengan itu. Dan jangan habiskan waktu untuk ini, ya. Akan ramai nanti ini. Pasti masing-masing sibuk tunggu quick-count-nya itu ya. Penghitungan cepatnya segala macamnya. Enggak usah terlalu. Silahkan boleh tapi enggak usah terlalu habiskan energi untuk itu. Mending baca kitab tauhid, ya. Iya, pelajari tafsir itu lebih berfaedah. Tidak bakal banyak perubahan ya, wallahul musta'an. Ya. Ala kulli hal. Iya, saya nasihatkan ikhwan sekalian. Fokusnya dalam jalan ini, di atas jalan ini, di atas akidah ini, perbaiki umat dengan akidah ini, ya, dan jangan habiskan waktu untuk masalah-masalah itu, ya.
penting untuk diperhatikan, tapi tidak usah habiskan waktu untuk itu. Wallahul musta'an. Yakin saja, ya. Kalau kita bekerja, Allah akan jaga kita. Pasti, ya. Yang saya khawatirkan itu, ada sebagian aktivis dakwah, dan saya khawatirnya di kita ada mungkin yang kayak begitu. Selalu berpikir bahwasanya inilah jalan untuk bisa menyelamatkan umat dari keburukan. Bukan itu, bukan itu. Ini sekedar usaha yang kecil saja, tapi bukan ini segalanya. Kalau kita betul-betul punya niat ingin menyelamatkan umat ini, termasuk dari aliran-aliran sesat yang dikhawatirkan itu, perbaiki tauhid kita, perbaiki akidah kita, dan perbaiki akidah umat. Itu yang bisa menyelamatkan kita, ya. Kenapa Syiah dan lain-lain bisa menyesatkan begitu banyak umat kita, saudara-saudara kita? Karena mereka bodoh tentang akidah yang benar. Baik, paham? Iya, karena mereka bodoh, ya. Bukan karena mereka tidak paham politik atau yang semacamnya, bukan itu, ya. Ya Allah musta'an. Jadi pandailah dalam berjuang, ya, pandai dalam berjuang. Ya Allah musta'an. Baik. Ambillah pelajaran dari banyak hal, ya.